Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Kalau misalkan saya bilang selamat sore, boleh nggak jawabin ini? Selamat sore, 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 semangat pagi, boleh nggak? Boleh ya? Selamat sore. Sore, 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 selamat pagi. Apa nama Mbak? Lagi lemes ya, pusing ya, nggak apa-apa. Kita kan pertemuan hari pertama nih teman-teman. Mungkin barangkali teman-teman masih belum bisa adaptasi sama. Nah teman-teman, kalau yang saya perhatiin untuk tugas ini tuh teman-teman masih belum bisa manage waktu. Jadi kelamaan di logo gitu kan, jadi posternya ketinggalan. Jadi kalau misalkan nanti ujian itu yang dinilai itu banyak. Pertama, bentuknya, faktornya. Kan kalau ini kan masih duplikasi. Kalau kita nanti bukan duplikasi, tapi dikasih bahan, terus nanti kita buat gitu. Duplikasi mungkin ada cuma logo doang. Kalau LSP tuh duplikasi 2, bikin sendiri 1, tapi bukan nge-remake dari yang lain. Terus poster gitu. Nah itu harus diselesaikan semua dalam waktu 3 jam. Nanti aspek apa aja sih yang dinilai faktor? Berarti kan yang dibikin di Corel. Kemudian bitmap atau gambar. Gambarnya rapi enggak nih seleksinya? Atau misalkan ada yang bersih enggak? Nah itu. Kemudian fontnya gimana, pemilihan fontnya. Kemudian apa lagi ya, warnanya nyatu enggak, layoutnya, bleeding. Nah bleeding kan kadang suka lupa, ini bleeding juga penting nih. Ada yang ngebleeding enggak atau ada yang lupa ngebleeding? Bleeding juga jadi poin. Bleeding, terus kemudian layoutnya. Nah jadi pas belajar desain grafis tuh jangan ngerasa tertekan tuh. Kalau susah nggak apa-apa, jalanin dulu aja. Nanti lama-lama kayak gimana ya, kayak air tuh. Air kan kalau misalkan sedikit kan lemah ya, ketika banyakan kan bisa menghancurkan kan. Kalau air sedikit-sedikit kena batu kan lama-lama jadi bolong. Sedikit-sedikit terus nanti lama-lama misalnya saya yakin teman-teman pasti ada peningkatan. Kayak teman-teman sekarang aja kan bisa bikin kayak gini nih, pasti dulunya juga nggak bisa kan. Nah itu, jadi semangatnya ditingkatin lagi. Terus kemudian saya juga ngelihat yang ini tuh kayaknya kelamaan di sini juga ya, bikinnya bingung ya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu berpikir cara yang cepet itu bisa tahu bikin kayak gini, 10-15 menit juga bisa kayak gini. Kalau misalkan kita paham sama konsepnya tuh, bikin aja dulu cetakannya kan. Kalau misalkan ngebentuknya susah. Jadi bilang dalam arti saya yakin saya bisa gitu tuh. Kita tuh apa yang kita pikirkan. Nah kalau misalkan ini kan udah bikin atasnya dulu nih, atau misalkan kita mau bikin logo yang ini dulu deh. Mana ya yang ini? Kita bisa nih bikin pakai lingkaran kan? Bikin lagi lingkaran di bawah. Terus di trim. Nanti ininya yang kuningnya kan ini nih masih nyatu nih. Nah kita break objek, break curve path, terus klik bebas, ambil yang kanan digeser. Cepet kan? Gak nyampe semenit loh ini.
Ya kan, jadi emang kalau apa ya, belajar berpikir kreatif sih memang. Kalau apa, masih pemanasan. Nah, dulu panas. Oke, nanti ini apa ya, di fonten nih, digradasi. Kalau kurang gelap digelapin. Diputar. Digeser. Kan gitu kan? Kan kita udah itu kan bisa copy pola. Pakai ini aja, atribut idol. Terus kita yang ininya di pick tool lagi. Boleh. Kalau nggak kelihatan pindah aja, nggak apa-apa. Terus kita putar. Tuh. Ini yang ininya kita copy paste aja. Tarik ke dalam. Tuh kan? Iya kan? Kita warnain jadi warna coklat. Jadi pikirannya tuh bahagia dulu tuh Mas, jangan yang aduh nanti tuh kalau bahagia kan oh iya begini. Kalau desain grafis harus bahagia. Nggak harus dibahagiain kan? Nah, nanti copy paste nih, yang di copy paste, sekecilin. Terus kita fonten fill lagi nih. Nah, ini pilihnya yang tengah. Nah, kalau biar enak sambil digeser, biar kelihatan. Tuh kan gini kan, pengen gini kan. Nah, diganti nih warnanya. Terus bikin. Diganti warnanya. Jadi kan atasnya. Nah, sekarang kita bikin bawahnya. Nah, ini kan ada banyak layer nih. Kita tinggal bikin aja nih lingkaran warna abu-abu kan. Atau enggak kalau bingung digeser dulu deh di sini. Nah, kita kecilin misalkan. Nah, kita ulangin ini nih yang backgroundnya, kita copy paste. Nah, kita kecilin sambil di shift, copy paste lagi, kita tarik ke dalam, kita ganti warnanya, copy paste lagi, kecilin jadi warna yang lebih gelap. Nah, untuk yang ini nih, yang tengah-tengahnya kita copy paste lagi. Nah, tapi bikin agak gelap, lebih gelap. Nanti yang ini, kalau misalkan bingung kita bisa geser dulu nih, copy paste. Nah, terus ini kita copy paste lagi. Kita ganti warna ini, kita trim. Copy paste lagi, kita apa ya, kita mirror kan, udah jadi. Tinggal kita grup, kita pindahin sini.
kemudian kita tinggal bikin nih kopi hitamnya. Bisa bikin pakai cetakannya dulu nih. Terus kita ketik sini kopi hitam. Sebenarnya tekniknya gampang, trim well gitu aja. Kita pilih fontnya. Kita ganti warnanya. Terus tinggal teks, teks to pad. Nah, gitu kan. Nah, jangan lupa nih teman-teman di mirror horizontal, vertikal terus horizontal. Terus jangan lupa dipilih semua kayak gini. Objek. Klik. Klik. Nah, gitu. Jadi aslinya cepet loh. Terus tinggal bikin aja nih awan-awannya, awan-awan asap-asap. Bikin asapnya juga gampang teman-teman. Kalau misalkan pengen bikin yang ini nih, bikin aja pakai point cloud. Bikin garis lagi. Nah, terus di shape tool. Kan diwarnain pakai ini ya buah. Terus dihilangin di outline-nya. Nah, tinggal dirapiin lagi nih teman-teman. Nah, ini kalau udah tinggal di transparansi nih. Transparansi tool. Nah, pilihnya yang linear karena ini bagian bawahnya aja yang transparansi. Udah jadi asapnya. Nanti untuk yang kecilnya kita copy paste aja. Kita kecilin. Udah. Nanti yang bikin yang ininya nih, bikin aja. Kalau misalkan mau pakai lingkaran juga bisa. Kita copy paste, terus di trim. Terus kalau udah di transparansi, pilihnya yang uniform biar transparansi semua. Tinggal kita kecilin, copy paste aja nih yang buat bagian yang kanannya, gitu kan, menghemat banyak waktu. Terus buat yang ini juga sama nih, bikin aja pakai point cloud. Kita bikin pakai garis. Nah, kan gini. Gimana sampai sini, mau ada pertanyaan dulu nggak nih? Udah nyampe jam 2. Iya kan? Jadi emang latih berpikir kreatif sih. Nah, makanya kalau teman-teman udah kan udah kenalan nih sama Corel Draw-nya, perdalam Corelnya. Hah? Apa sih? Apa Mas? Nggak kedengeran. Tuh kan jadi kan, tuh kan. Nah, tinggal di di mirror aja gitu kan. Ya enggak? Aslinya gampang loh ya. Iya. Aslinya gampang. Cuman karena belum kenalan aja, kenalan lebih jauh sama Corelnya.
gitu. Kalau udah kenalan perdalam lagi gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak untuk simbol kopinya? Nah kemudian untuk yang logo nih, nah yang ini juga sama nih. Kalau misalkan susah teman-teman pakai apa ya, pakai ribbon cuff gitu kan dibentuk-bentuk, kita bikin cetakannya dulu aja. Kalau saya kayak tadi, jadi di trim dulu nih. Nah terus yang kuningnya kita beri objek, beri. Kalau nggak ada berarti, kalau nggak aktif berarti di Ctrl K aja, di Ctrl K harus digeser. Berarti ini ada yang masih nempel. Oke, berarti kita geser sedikit. Kita trim lagi. Terus yang kuningnya kita beri. Nah, biar lepas. Nah, terus kemudian kalau teman-teman bingung nih bikin ininya, bikin badannya, kita padahal bisa loh motong badan ini pakai shape tool. Nah, kita bikin dulu nih, misalkan pakai line tool, pakai apa ya, pen tool. Kita buatin di sini, set, gini kan. Kembali lagi ke titik awal. Nah, yang ini nih kita shift, klik yang kuning. Kan? Nah buat yang atasnya nih, kalau misalkan teman-teman bingung pakai apa, pakai point cuff aja, aktifin point cuffnya, bikin di sini, buat garis luarnya dulu. Kalau saya pakai cetakan biar kita rapi gitu buatnya. Kalau belum rapi di awal nggak apa-apa, karena memang butuh proses. Nah gini, jangan lupa dari knot ke knot biar nyambung. Nah, terus kita rapiin nih pakai shape tool. Kalau bisa pakai tool. Nah kayak gini kan yang bisa diwarnain nih teman-teman. Barangkali teman-teman pernah ngalamin yang kayak gini, gimana cara biar ngewarnainnya tuh kan. Nah kita geser dulu nih misalkan. Nah itu kan ada yang lepas nih. Nah ininya digabung sama yang di belakang. Pilih pakai shift, terus pilih yang ini yang weld. Nah kalau di weld, terus diaktifin shape toolnya. Terus kita cari panah yang belum nyambung. Nah ini kan panah yang belum nyambung nih, kelihatan nggak? Nyambung kan, kita sambungin. Nah gitu. Ini juga kan panah yang belum nyambung nih, sambungin. Nah itu teman-teman, kita tinggal rapiin aja nih tuh. Kalau misalkan kita mau bikin garis yang lengkung, pastiin saling bertolak belakang panahnya. Nah ini kan lancip nih, berarti dibikin saling bertolak belakang. Memang perlu banyak latihan sih kalau misalkan pengen ngebentuk yang rapi. Jadi pastiin garis panahnya itu kalau misalkan pengen lengkung saling bertolak belakang kayak gini panahnya. Gitu kan?
Terus kalau misalkan pengen bikin yang coklatnya, bikin lagi aja pakai tipe Enko. Pakai tipe Enko lagi. Digambar lagi di sini tengah-tengahnya. Kalau misalkan awalnya nggak rapi nggak apa-apa, nanti kan kita bisa beresin lagi pakai shape tool. Pastiin saling nyambung dari knot ke knot. Yang lagi ini. Kan sini kan titiknya. Terus kita warnain deh kalau nggak kelihatan. Nah, nanti kita rapihin nih pakai shape tool. Pastiin panahnya itu saling bertolak belakang. Sampai sini ada yang mau tanya teman-teman? Wah. Apa ya? Waktu itu saya coba apa namanya itu nulis chat kata-kata lebih Gimana mas? dan di kalau itu loh kata-kata tapi hasilnya tuh burung terus. Burung? Iya. Kok bisa burung? Diapain? Ya. Awalnya diapain? Mungkin ada step yang lewat. Oke. Jadi saya lupa kan Teks dulu diaktifin, diklik, ditulis. pas digedein tuh tiba-tiba pulang gitu. Burung? Burungnya gimana? Ya pulang aja jadi masih jadi jelas itu kayak sama saya. Transparansi apa gimana? Ya itu nasi pulang tuh deh. Oke, ada nggak di sini di apa namanya? Nggak ada deh. Nggak, barangkali siapa yang lihat burungnya segimana gitu. Nggak ada di sini ini tah. Tulisnya. Burungnya burung goyang-goyang apa gimana? Burung gimana? Warnanya abu-abu mungkin mas? Apa gimana sih? Saya belum lihat. Tadi nggak nanya. Iya. Tadi burungnya burung goyang-goyang apa gimana? Nah, kurang kayak rambut gitu teh. Nah, Apa teh ya rambut teh? barang lihat Fata Morgana gitu kan? Saya burung gimana? Mungkin karena efek lapar mungkin mas. Iya. Parah ya. Awas tuh. Ah. Untuk yang bawahnya juga sama nih. Kita bisa bikin pakai lingkaran, dipotong gitu kan. Nanti ini dikecilin. Gampang loh aslinya. Cuman kayaknya teman-teman tuh udah pusing aku gimana ya. Idenya jadi nggak keluar. Jadi jangan panik teman-teman, jangan panik. Tuh. Soalnya bikin bingung juga ya. Nah itu mas, soalnya kalau masnya nggak paham nanti bisa-bisa nggak lulus nanti gara-gara nggak baca soal. Ya kan nggak lucu kan? Lucu nggak sih? Nggak kan ya? Misalkan suruh bikinnya 4, oh iya ternyata saya bikinnya 3, gimana dong? Kan nggak lucu. Nah terus teman-teman nih ya untuk yang poster ya, kayaknya kalau untuk logo udah bisa ya. Apa sih? Kan ada nih yang diwarnain.
pas seleksinya mungkin kurang rapi, jadi kadang ada yang ketinggalan. Ini belum diwarnain nih mas. Iya tuh. Heeh. Bisa. Tuh ininya nih belum ke bawah nih mas. Saya warnanya gimana itu? Caranya nggak Gini mas, jadi kita berarti kalau untuk logo udah bisa ya postnetnya. Gampang loh aslinya itu, setengah jam harus udah jadi. Kita buka nih file yang itunya ya. Jangan ada autonya. Sebenarnya tuh kalau penguji tuh udah ngira-ngira tuh 3 jam tuh semuanya udah selesai tuh, udah ngira-ngira gitu. Jadi sebenarnya kalau kitanya tenang terus jadi dipahamin dulu tuh. Jadi pas kita buat poster tuh ya atau apapun itu, jadi diperhatiin dulu bentuknya. Kan saya sering juga kan ya kalau misalkan teman-teman waktu pas bikin logo tuh, kan saya suka nanya kan, kira-kira ini gampangnya buatnya pakai apa ya? Kan suka nanya kayak gitu kan, pakai lingkaran atau pakai kotak, atau misalkan kira-kira gampangnya pakai apa ya, pendul atau apa. Nah itu tuh jadi ditanya dalam hati itu, kayaknya ini lebih cepat pakai ini deh. Nah jadi itu teman-teman, kalau misalkan kita tahu cara cepatnya kan kita bisa hemat waktu buat bikin yang lain. Jadi sambil nanya dalam hati tuh. Nah tadi kan kita pengen nih nyeleksi gambar yang ini yang Photoshop. Pengennya kan dibuat kayak gini kan. Jadi kalau saya sih bikinnya di sini tuh dalam satu file tuh ada yang saya tutupin dulu ya. Ada yang bijinya, yang ini yang asli, yang udah seleksi yang bersih. Terus kemudian ada juga yang kacangnya aja karena pengen diterangin, sama yang udah diwarnain. Kalau saya pisah-pisah. Jadi kita bisa nyimpan yang putih sama yang ada warnanya. Jadi duplikat dulu tuh. Nah ini kan kanan nih. Kita putar dulu nih, kita buka kuncinya. Image rotation, flip canvas horizontal. Ulangin ya, mungkin barangkali yang belum tahu di sini. Image rotation. Kalau ini bikin efek muter 180 derajat. Ini 90 derajat ke searah jarum jam. 90 derajat melawan arah jarum jam. Arbitrary berarti kita bisa custom pengen berapa. Terus flip canvas horizontal jadi ke kanan kiri atau vertical ke atas ke bawah. Berarti kalau ke kanan kiri berarti kan pilihnya yang horizontal kan. Nah gini. Nah terus kemudian kalau udah kita seleksi nih. Kalau saya seleksi enak pakai magic wand tool aja, kan warnanya sama. Nih, terus kita rapihin nih pakai quick selection tool. Terus kita kurangin yang min. Oh ini juga. Kalau udah kita delete nih, atau misalkan pengen pakai layer mask juga boleh. Misalkan kita delete nih, kemudian kita seleksi lagi pakai magic wand tool aja, kita delete. Nah mungkin kita deselect nih,
terus diselect. Kan di sini masih ada nih bagian yang putih-putih, yang abu-abunya. Kita transform dulu, kita transform, Ctrl T, terus kita kecilin. Nah, tujuannya untuk apa sih? Barangkali ada yang nyisa. Misalkan nih kita bikin layer baru dulu ya, bikin link layer baru terus ke bawahin. Nah, yang ini layer satu ini kan udah aktif nih, kita warnain jadi warna putih. Tujuannya untuk apa sih? Ngecek aja udah bersih belum. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan kan mana sih bagian yang belum bersih gitu kan. Kita aktifin lagi layer 0 nya. Kan kalau kayak gini kan kepanjangan nih, bukan? Karena miripnya warna putih. Nah, cek lagi nih bagian-bagian mana aja yang kira-kira apa ya, belum rapih gitu. Nah, kalau udah si layer 0 ini jangan lupa kita blur. Teman-teman bisa pakai blur kayak gini, di blur pakai ini nih yang gambarnya kayak apa? Kayak air mata ya. Terus dibesarin nih ukurannya. Jangan lupa pastiin ini layer 0. Nah, tapi kalau misalkan kelihatannya masih ada aja nih yang kurang, kita bisa pakai refine edge. Jadi seleksi dulu nih backgroundnya kayak gini. Terus kalau misalkan ini kan yang kepilih berarti backgroundnya kan. Nah, bukan backgroundnya kan yang kepilih. Pastiin layer yang aktif itu layer 0. Kita seleksi dulu nih backgroundnya, karena yang gampang backgroundnya. Nah, kalau udah klik Ctrl Shift I atau enggak select inverse, biar yang kepilih ininya. Nah, ini teman-teman biasanya di Photoshop tuh nanti ada di sini yang namanya refine edge. Kalau refine edge, kalau saya kan bukan refine edge ini namanya. Kalau saya namanya select and mask. Select and mask. Nah, nanti di sini ada pilihannya nih. Kalau smooth tuh buat bikin kehalusan. Kalau feather tuh buat ngeblur otomatis. Kalian nggak bedanya? Kalau kontras buat kayak nambah feathernya. Jadi kita bisa ngeblur otomatis pakai ini, pakai refine edge. Gitu. Atau kalau misalkan pengen lebih rapi, kita bisa dihapus nih. Kan kelihatan nggak ini? Tuh, ini kan masih ada nih. Kelihatan nggak putih-putihnya? Nah, kita bisa hapus nih. Pakai eraser. Aktifin erasernya, terus kita hapus nih yang sisa-sisanya. Soalnya kalau misalkan nanti nggak rapi, nanti jadinya kayak gini nih. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nih, tuh kelihatan nggak? Nanti tuh sama asesor tuh ngezoomnya bakal jauh banget sejauh ini. Padahal kalau dari jauh nggak kelihatan. Zoom. Wah, ini ada apa nih? Nggak rapi. Makanya saran saya bikin layer baru biar kelihatan kayak gini. Nah, terus kalau udah nih, ini yang sisa-sisanya nih. Kita bisa kecilin ininya. Tapi memang butuh kerapihan sih. Kalau misalkan tangan dia itu bisa kehapus. Ya enggak, makanya enaknya pakai apa? Coba pakai layer mask. Kan kalau pakai layer mask nih, kalau pakai layer mask kan jadi aktif pakainya brush kan, pakai brush kan yang warna hitam sama yang putih tuh. Kalau misalkan iya kehapus juga bisa dibalikin lagi.
Tapi emang lebih rapi pakai ini sih, lebih rapi pakai layar mas. Gitu. Jadi enaknya diseleksi dulu. Jadi biar lebih rapi. Gitu. Nah terus kalau misalkan saya skip aja ya buat seleksinya. Kalau misalkan pengen ganti warna, teman-teman bisa seleksi dulu nih gelasnya. Atau enggak diduplikat dulu nih ininya, biar nanti punya yang warnanya putih sama yang merah. Klik kanan, duplikat layer, klik OK. Nah, nanti yang ini tutup dulu nih, yang layer nolnya, yang putihnya. Nanti kita seleksi pakai quick selection tool, gelasnya kan. Yang min dikurangin. Nah, terus kalau misalkan udah ini nih, image adjustment, push saturation, tinggal digeser-geser aja. Kalau ini kan nanti nggak pingin semua ya, karena berdasarkan warna hue-nya. Kalau misalkan mau diwarnain semua, nyalain colorize-nya. Udah sering kan ya teman-teman? Gampang kan aslinya? Cuman mungkin udah keburu panik dulu kayaknya gitu. Jadi yang kelihatannya gampang, kelihatannya susah. Gitu. Kayak gimana teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aslinya gampang ya. Tuh bayangin coba bikin logo kan, yang dipikirin susah, ternyata buatnya gampang loh gitu kan. Kalau saya perhatiin kayaknya ada yang bikinnya pakai ini ya, pakai ini artistic media. Kalau artistic media tuh bentuknya apa ya, nggak stabil tuh. Ya bisa aja sih itu kan bentuknya ini mirip kan. Diputer-puter. Boleh deh. Pakai itu boleh. Ya boleh aja, tapi kan nggak mirip jadinya. Mirip nggak? Nggak bisa diedit-edit tuh. Nggak apa ya? Muternya susah tuh, nggak ada mirrornya kan? Nggak ada mirrornya. Tuh nggak ada mirrornya. Terus bentuknya nggak stabil. Gitu. Gimana, ada yang mau tanyain dulu teman-teman? Aslinya gampang ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nah mulai besok, besok kan hari Kamis ya. Jadi nanti yang kelompok B kan, yang luring, nanti jadwalnya bukan jam 10 ya, jadi jam 9. Jadwalnya udah diupdate, nanti diupload buat teman-teman juga, barangkali nomor absen saya berapa nih gitu kan. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 untuk ujiannya, jam 9 sampai jam 1 lah kira-kira untuk jam pembahasan. Nah terus kemudian khusus hari Jumat itu siang jam 1. Ya mulainya khusus siang, soalnya bentrok sama ini sih Jumatan. Jadi dari mulai besok dari jam 9 sampai jam 1 sampai jam 2 lah. Nah terus kemudian nanti khusus hari Jumat, siapapun kelompoknya mulainya habis Jumat jam 1 gitu. Ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Satunya apa nih? Satunya sih
Apa? Sabtunya kosong. Atau Masuk. Apa itu alat ini? Apanya? Kelompok A. Iya, kelompok A. Sabtu itu luring. Touring. Pandang. Oh, Sabtu pandang. Jadi kalau Sabtu kita nggak belajar desain grafis, tapi pematerinya dari pandang. Kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya, ada materi kewirausahaan. Nanti dilihat disesuaikan sama Nah, ini nanya-nanya aja, barangkali saya mau usaha apa, gimana caranya atau perizinannya kira-kira Bapak tahu nggak gitu, barangkali tanya aja. Kalau mau bikin lembaga gimana sih Pak caranya Pak? Boleh loh sekarang anak-anak muda kan dipermudah ya perizinannya. Sini. Apa? Sini semua. Ada yang kesini, ada yang enggak. Jadi kayak kita belajar tadi tuh, ada yang di Zoom, ada yang di sini. Kelompok mana sih? kelompok A. Kelompok A. Kelompok A kah? Hari Sabtu kelompok A. Hari Sabtu kelompok A yang kesini. Belum kan saya. Gimana Mas? Yang untung. Yang beruntung, beruntung semua kok. Oh iya. Hah. Jadi nggak ada yang iri. Adil. Jadi itu kewirausahaan itu semuanya kan? Iya. Luring. Enggak, satu kelompok yang luring, sisanya daring. Kayak di TV tuh. Kayak acara talk show kan suka ada yang di depannya kan, ada yang di luar TV kan, nah gitu. Talk show bersama saya enggak? Bersama Pak Endang. Ada yang mau tanyain teman-teman? Kalau nggak ada, hari ini nggak ada tugas, teman-teman bisa istirahat atau baca-baca lagi Corel Draw-nya ya, dicoba-coba. Atau nggak barangkali pengen nyobain, ulangin lagi boleh. Barangkali, oh ternyata gampang ya, ternyata tak seperti yang kupikirkan gitu kan. Mungkin gitu aja dari saya, terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat teman-teman, jaga kesehatan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Iya, ada yang mau nggak jadi KM kelompok A, kan KM-nya langsung masuk nih. Ada yang mau ngajuin diri jadi KM kelompok A? Yang mau yang ngajuin diri aja. Kan Nicole, tapi Nicole-nya kan ini. Yo, siapa? Nggak jangan tunjuk, ngajuin diri. Biar ayolah, ini cowok-cowok banyak loh, ceweknya 2. Masa cewek sih yang jadi KM? Ayo dong, masa cewek yang jadi pemimpin nih? Gak ada nih. Tuh gampang loh tugasnya, cuma mimpin doa, ngodini teman-temannya, nggak disuruh ngangkut-ngangkut banyu kok enggak. Ngangkut banyu enggak. Nggak disuruh ngangkut-ngangkut barang. Nggak ada nih, serius yang mau, nggak mau yang itu. Tunjuk ya. Mas Giver jadi KM ya. Ya. Oke. Masa nggak mau sih Mas? Masa aku harus tunjuk cewek? Gampang lah. Gampang ya, Mas. Oke. Oh iya, ini saya juga kasih hadiah nih. Hadiahnya nih, mau hadiah nggak? Nggak mau. Nyesel loh kalau nggak mau. Nih aku kasih hadiah nih buat kelompok teman-teman. Aku kasih video tutorial, bukan aku yang buat. Nah lengkap nih, barangkali teman-teman yang pengen bikin kayak efek wajah kayak gini. Tring, wih kan? Lihat coba di zoom. Tuh lihat. Enggak nih. Enggak, lapisan itu loh maksudnya bentuknya. Jangan fokus ke ininya. Jangan salpok. Maksudnya bentuknya itu loh. Gambarnya. Ya nggak harus cewek, cowok juga boleh. Before-nya gini, before-nya nih. Jadi kayak gini kan. Nanti di sini lengkap nih, ada kayak file mentahnya. Kan ini dibuatnya pakai Photoshop. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin file Corel bisa, nah, konsepnya aja berarti. Soalnya di Photoshop juga ada apa ya, ada efektornya juga kan. Ini ada backgroundnya, ada macam-macam brushnya. Ini bergiga-giga loh. Terus kemudian file mentahnya nih, file mentah yang bisa teman-teman edit. Terus video tutorial lengkap. Nih, video tutorial lengkap dari awal sampai akhir. Saya yakinnya kalau teman-teman ngikutin pasti bisa. Barangkali pengen usaha gitu kan, pengen bikin vektor. Softwarenya juga ada, warna skin colornya ada, warna lengkap. Tuh lihat.
bikinnya berlayar-layar ini. Gue lihat layarnya jadi banyak. Ini udah next level sih, udah next level. Udah next level, nggak sekedar cuman seleksi-seleksi atau ganti warna, ini udah next level. Tapi kalau misalkan teman-teman aku lebih suka di Corel teh, nggak apa-apa nggak kalau bikin Corel, nggak apa-apa, cuman konsepnya aja, nimpa-nimpanya gimana. Jadi pembuatnya di Corel tapi konsep buat layeringnya pakai ini videonya bisa. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga mohon maaf barangkali ada kata-kata yang menyinggung atau yang bikin sedih. Oke, sebelum pulang, Mas Diva pimpin doanya ya Mas.